Halo warga YouTube semua, selamat datang di Garlic Gartic. Dan dalam kesempatan kali ini, gue bakal nge-review sebuah anime sequel yang berjudul Janji Neverland. Yang untuk season satunya gue suka banget dan memasukkannya sebagai 10 anime terbaik yang pernah gue tonton. Dan apakah yang season keduanya sama-sama bagus? Enggak. Penasaran apa jawabannya? Tentu penasaran dong, mari kita review. Promised Neverland Season 2 bercerita setelah berhasil meloloskan diri dari Gracefield House, Emma, Ray, dan kawan-kawan berusaha mencari bantuan untuk bertahan hidup dari kejaran para iblis. Berbekal peninggalan pena dari Norman dan buku-buku dari perpustakaan, mereka mencari William Minerva, sosok yang diharapkan dapat menolong mereka. Terbiasa hidup di dalam Gracefield House membuat adaptasi di luar menjadi hal yang tidak mudah. Alam yang liar, hewan buas, dan tentunya kejaran para iblis siap menyambut Emma dan teman-teman. Sebelum review season keduanya, biarkan gue memberikan alasan kenapa Promised Neverland season pertamanya adalah anime bagus dan terbaik menurut gue. Alasannya adalah karena menurut gue anime ini punya cerita yang unik dan sedikit berbeda dari yang lain. Dan anime ini dieksekusi dengan cerdas oleh orang yang dibalik season 1 sepertinya paham benar gimana cara membuat penonton tegang dan pintar naruh plot twist di tempat yang tepat sehingga anime ini sangat bagus dalam aspek naratif. Hal yang menjadi nilai bagus dari Promised Neverland Season 1 adalah tema thriller yang terpusat pada peternakan berkedok yatim piatu yang disebut Field. Itu kayak baru kali ini gue ngeliat tema cerita yang kayak gini, sehingga ketika season 1 berakhir dengan para anak panti ini keluar dari peternakan berkedok panti asuhan tadi, nilai bagusnya menghilang karena peternakan berkedok panti asuhan ini adalah ciri khas dari formula cerita Promised Neverland, sehingga kalau udah keluar ya formulanya cerita akan jadi kejar-kejaran biasa dan sering dipakai di cerita-cerita lain. Jadi bisa dibilang kalau peternakan itu tuh menjadi nilai identik dari ceritanya, dan bisa dibilang peternakan itu menjadi daya tarik dan identitas cerita dari Promised Neverland dan jadi nilai jual. Oh iya, perlu gue ingatkan, gue sama sekali nggak pernah baca manganya, jadi gue nggak tahu ada bagian yang diubah atau ditambahin atau dihilangin dari anime ini. Episode awal gue masih berpikir optimis, walau di internet beberapa orang udah koar-koar tentang buruknya anime ini. Gue nggak peduli dan belum percaya karena gue belum nonton secara langsung dan nggak bisa asal ikut-ikutan dong. Menurut gue di 2 episode awal adalah episode terbaik dalam anime Promised Neverland season 2 ini. Flow ceritanya masih kejaga dengan baik dan gak boring sama sekali sampai 3 episode seterusnya. Gue mulai bosan dan tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkannya. Namun karena sudah terlanjur nonton dan episodenya memang sedikit, ya udah gue usahain diri gue walaupun udah tidak tertarik dan gak nafsu, tapi akhirnya gue tonton sampai habis. Salah satu yang banyak orang keluhkan terhadap anime ini adalah kurangnya sisi thriller dalam ceritanya. Gue sangat setuju dengan statement ini karena seperti yang gue bilang sebelumnya, season pertama dan season kedua punya formula thriller yang berbeda dan berbedanya itu sangat signifikan. Kalau di season 1, tokoh utama kita yang di sini adalah Emma dan anak panti lainnya sangat berdekatan dengan karakter jahat yang di sini adalah Isabella. Jadi teknik suspense mereka adalah merencanakan dan melaksanakan rencana mereka diam-diam, yang padahal bisa aja musuh mereka yaitu Sister Isabella tadi sangat dekat. Jadi kita sebagai penonton tegang sampai mampus dan gregetan selama menonton season pertamanya. Kelihatan jelas mereka ini buru-buru banget dalam bercerita. Setiap karakter baru itu terasa kosong karena nggak adanya backstory yang kuat. Contohnya karakter Peter. Dia sebagai seorang villain kurang bisa bikin sebuah ancaman bagi ceritanya. Apalagi Sister Isabella juga di sini dijanjikan sebagai seorang villain, namun ternyata dia adalah orang baik yang niatnya mau plot twist. Jatuhnya dia nggak mau berkhianat. Karakter Emma juga di sini monoton banget kayak Naruto dan Luffy, yang naif dan mengingat genre anime ini ada shonennya.
Karakter Rei kayak cuma jadi tempelan doang dan gak berpengaruh ke dalam cerita. Untuk animasi, Cloverworks nggak perlu diraguin lagi kalau kualitas animasinya bagus. Tapi kalau ceritanya sampah, sama aja kosong. Jadinya untuk musik gue lebih suka ini dan lebih bisa masuk ke telinga gue. Walaupun yang opening season 1 juga sama-sama bagus. Putar ending yang cuma pakai foto doang atau yang disebut-sebut kayak presentasi Microsoft Excel itu bukti kemalasan dalam bekerja. Jelas untuk sebuah anime Promised Neverland season 2 ini sangat mengecewakan dan gue gak akan menganggap kalau anime ini gak punya sequel. Gue gak pernah sekecewa ini nonton anime karena gue jarang lihat anime yang jelek. Minimal ceritanya masih enjoy diikutin. Ini tuh gak sama sekali ceritanya udah ngaco. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Silahkan utarakan pendapatmu soal review gue atau animenya sendiri lewat kolom komen di bawah. Gue Arta dari Garlic Gartic pamit undur diri, bye.